Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Oke, sudah akan lanjut. Kita masuk ke matematika minat lagi. Ini adalah bab setelah lingkaran, yaitu polinomial atau bisa disebut juga suku banyak ya. Nah, ini bisa dibaca di buku kalian halaman 110. Polinomial atau fungsi suku banyak. Nah, pengertiannya dulu ya. Sebentar. Nah, kalau kalian pernah melihat sarang lebah, nah sarang lebah itu kan bisa membentuk sebuah pola ya. Biasanya membentuk pola-pola poligon segi 6 ya biasanya. Kalau misalkan di sarang lebah. Jadi mungkin polinomial atau suku banyak bisa disimbolkan dengan ini. Terus sarang lebah membentuk pola bangun heksagonal atau segi 6 yang beraturan. Kita dapat menghitung jumlah heksagonal dalam satu sarang lebah dengan menganggap heksagonal paling dalam sebagai lapisan pertama. Jika kita hitung jumlah heksagonal pada beberapa lapisan pertama, maka ini dia menggunakan konsep barisan. Jadi intinya polinomial, kita langsung aja ke intinya ya. Polinomial itu adalah fungsi suku banyak di mana derajat dari fungsi polinomial itu adalah bilangan bulat positif ya, kayak gitu. Nah ini dia nih bentuk polinomial ax pangkat n ditambah 1x. Jadi pangkat itu selalu berkurang 1. Tapi ingat si pangkatnya fungsi polinomial pangkat n nya ini adalah bentuk bilangan bulat dan positif kayak gitu. Oke, usah lanjut aja. Contoh nih di halaman 141, perhatikan beberapa bentuk suku banyak berikut. Yang mana yang polinomial dan yang mana yang bukan, nanti kita lihat ya. Nomor 1 ini yang nomor 1 di sini ada 3x pangkat 23, 3x pangkat 2, akar 3x. Jadi yang akarnya itu 3-nya ya, x-nya enggak akar. Nah, ini disebut suku banyak atau polinomial karena pangkatnya itu semua positif dan bilangan bulat. Nah, pangkat yang paling tertingginya itu adalah 23. Jadi disebutnya suku banyak dengan pangkat 23. Yang nomor 2, 2x kuadrat min 3x plus 1 juga polinomial dengan pangkat tertingginya 2. Yang nomor 3, perhatiin di sini, ini ada x pangkat 4, terus ada x pangkat 3 dengan koefisiennya sin pi per 5, ada min 2x plus 1. Nah, ini disebut suku banyak dengan pangkat tertinggi 4. Kenapa ada sinnya tapi tetap disebut suku banyak? Karena nilai sin itu sebagai koefisien di sini ya. Variabel tetap x pangkat 3. Terus yang nomor 4, 3x pangkat 10 min 3x kuadrat plus 1 per 5. Ini masih disebut suku banyak dengan pangkat 5 dengan pangkat 10 ya, pangkat tingginya 10. Karena pernya di sini per 5-nya tidak berpengaruh membuat pangkatnya menjadi negatif. Nah, coba nih kita lihat yang bukan polinomial. Nomor 1, 3x kuadrat min 2 per x kuadrat min 5. Nah, ini dia bukan polinomial. Kenapa? Karena sini ada bentuk per ya, min 2 per x kuadrat. Kalau misalkan dibikin jadi ke atas x-nya kan pangkat min 2, udah otomatis bukan polinomial, karena polinomial tidak ada pangkat negatif kayak gitu. Ini kalian bisa baca di sini, merupakan bukan suku banyak karena berpangkat negatif, yaitu min 2 per x kuadrat. Nah, x kuadrat dikali sin x. Nah, ini kan bentuknya sekilas seperti polinomial ya, tapi ini bukan polinomial. Kenapa? Kan ini depannya ada ini saja, ada x kuadratnya, tapi sin x-nya di sini bukan berperan sebagai koefisien kayak gitu. Karena si x-nya terletak di dalam derajatnya si sin, maka dia bukanlah bukanlah polinomial kayak gitu. Paham ya? Yang kesini paham ya? Kecuali kalau misalkan dia sin a x kuadrat sin a, nah itu mungkin disebut polinomial karena sin a nya sebagai koefisien dan x kuadrat sebagai variabel. Lanjut yang nomor 3, x kuadrat min 3x. Nah, ini akar ya, akar x kuadrat min 3x. Kalau misalkan kita keluarkan dari akar, maka ini akar x kuadrat kan jadi x aja, sedangkan min 3x kan jadi min akar 3x. Nah, x nya kan di dalam akar nih ya enggak? Kalau misalkan x-nya dalam akar berarti x-nya pangkat setengah dong, kan nggak boleh ya.
Nggak boleh X-nya yang bentuknya pangkat pecahan, berarti ini bukan merupakan polinomial. Salah. Bukan merupakan suku banyak. Jadi kalau misalkan yang ini nih, yang tadi tuh, nah ini kan X-nya tidak di dalam akar ya, jadi polinomial. Lanjut nomor 4. Nah ini disebutnya pembagian suku banyak ya, tapi kalau dikatakan ini suatu keseluruhan ini suku banyak atau bukan, dia bukan. Kenapa? Karena kalau kalian bagi kan berarti pangkatnya dikurang ya, berarti ini akan X kuadrat dikurang 3, berarti kan X pangkat negatif 1, udah jelas ada pangkat negatif, maka bukan merupakan suku banyak. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu operasi hitung dari fungsi suku banyak. Nah, operasi hitung ini sebenarnya sih kalian pasti udah hatam banget ya kalau operasi hitung dari suatu fungsi. Misalkan ada fungsi Px dan fungsi Qx. Dua-duanya fungsi polinomial ya, karena pangkatnya tidak negatif ataupun akar. Nah, tentukan hasil yang ditambah, dikurang, ataupun dikali. Yuk kita lihat gimana cara ngerjainnya. Nah, ini dia. Untuk yang ditambah, berarti kan tadi Px-nya 2x ditambah 3, Qx-nya x pangkat 3 dikurang 1. Maka kalau ditambah disusun dari pangkat yang paling tinggi, x pangkat 3 ditambah 2x, 3 ditambah min 1 tambah 2, gitu ya. Untuk yang dikurang, nah yang dikurang berarti kan dipakaikan kurung ya, min x pangkat 3, yang ketemu min 1 jadikan plus 1, 3 tambah 1 4, 2x gitu. Nanti kalau misalkan penjumlahan atau pengurangannya ada pangkat yang sama, misalkan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 3, otomatis tambahin ya, itu pasti bisa. Nah, kalau untuk yang bentuk perkalian, udah jelas bentuk perkalian pasti menggunakan perkalian aljabar, dimana 2x dikalikan dimana 2x dikalikan x pangkat 3 jadi 2x pangkat 4, 2x dikali min 1 jadi min 2x, 3 dikalikan x pangkat 3, 3x pangkat 3, 3 kalikan min 1 min 3, seperti itu. Oke, di sini saya lanjut lagi. Nyampe sini semoga dipahami dulu ya. Jadi bentuk-bentuk operasi polinomial itu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, kalau misalkan pembagian juga ada nanti sebenarnya. Nanti kalian silakan kerjakan checkpointnya. Nomor 1, dipilih bentuk yang merupakan polinomial atau suku banyak. Terus yang nomor 2, dihitung operasi polinomialnya. Kita lanjut. Nah, nilai fungsi suku banyak. Ini juga ada di buku kalian ya, di halaman yang selanjutnya. Kita akan bahas. Nah, dinilai fungsi suku banyak jika fx sama dengan x kuadrat min 3x kuadrat plus 4x min 5. Terus yang ditanya, maka nilai fx saat x sama dengan 2 adalah gimana nih caranya nih? Ada dua cara ya, ada menggunakan metode substitusi dan ada yang menggunakan metode skema atau metode bagan ya. Nanti kita pelajari, kita bahas yang metode substitusi dulu. Saya yakin kalian udah tahu kalau metode substitusi ini kan tinggal disubstitusikan x sama dengan 2-nya ke dalam fungsinya, ya kan? Berarti jadi fungsinya f2 gitu kan. f2 sama dengan, masukin x-nya 2, 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 dikurang 5, 2 pangkat 3 8 dikurang 2 pangkat 2 4 kali 3 12 ditambah 8 dikurang 5, 8 dikurang 12 kan berarti negatif 4 tambah 8 itu 4, 4 kurang 5 negatif 1. Oke, sampai sini semoga dipahami. Terus gimana ya metode skema? Yuk kita bahas yang metode skema. Gampang banget ya kalau metode substitusi ya, udah sering lihat. Nah, ini dia metode skema, ada di buku kalian juga.
Kita bahas sama-sama ya. Nah, untuk metode skema, langkah yang pertama itu tuliskan koefisien setiap variabel secara berurut. Mulai dari variabel dengan pangkat yang paling tinggi gitu ya. Misalkan pangkat paling tingginya pangkat 3, berarti ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sampai pangkat 0. Nah, langkah yang kedua, oh ya, terus ditulis juga X sama dengan berapa di sebelah kirinya. Terus angka yang kedua, jumlahkan bilangan pertama dengan 0. Ini udah wajib ya. Kenapa? Boleh nggak ditambahnya 2? Enggak, ini udah rumusnya harus ditambah 0. Di bilangan pertama ditambahkan 0. Jadi ke bawah itu ditambah, terus ke atas itu dikali. Nah, dengan sampai sini A ditambah 0 kan berarti dapatnya A nih. Terus A dikalikan K, berarti AK ya. Pokoknya kalau misalkan Kak buat ngisi yang kolom ini setelahnya, kolom selanjutnya ini tuh hasil perkalian sama nilai X yang dari sini kayak gitu. Berarti kan AK, terus ditambah nih jadi B ditambah AK atau AK tambah B sama aja ya. Terus berarti kan ini AK tambah B nya yang bawah dikalikan lagi sama K kan. Terus dikalikan K, ini jadikan kalau dikalikan AK jadi AK kuadrat ditambah BK gitu kan. Kalau ditambah berarti jadinya C ditambah AK kuadrat tambah BK dan seterusnya gitu ya. Nanti sampai sini kalau udah, nah ini yang tadi sudah bilang. Nah kalau udah sampai sini nanti dihitung yang paling terakhir nih. Ini yang paling terakhir itu dia adalah hasilnya. Tuh buat lebih jelasnya kita contoh soal. Dengan cara sistematis, tentukan nilai fungsi suku banyak fx sama dengan x kuadrat min 3x kuadrat plus 2x min 3. Untuk x sama dengan 2. Nah, ini untuk x sama dengan 2. Terus perhatikan juga di sini bentuknya fx-nya x pangkat 3, saya tulis aja lagi di sini ya. X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 3. Nah kan ambil dari yang pangkatnya paling tinggi dan dia tuh harus berurutan ya. Jadi dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah kalau di sini kan lengkap nih, semuanya ada. Pangkat 3 ada, pangkat 2 ada, pangkat 1 ada, pangkat 0 ada. Nah nanti kalau ketemu soal yang salah satunya nggak ada, berarti koefisiennya dianggap 0. Contoh nih, kita yang ini dulu aja ya. Ini kan berarti yang pangkat 3 koefisiennya 1, betul ya. Terus ini min 3, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya min 3. Kalau sudah punya yang lain, misalkan x kuadrat, ya x kuadrat lagi, x pangkat 3 min 3x plus 1. Kayak gitu, berarti ini bentuknya, ini kan pangkat 3-nya ada nih, 1 koefisiennya. Pangkat 2-nya ada nggak? Nggak ada kan? Harus ada pangkat 3, pangkat 2, nah pangkat 2-nya nggak ada, maka koefisiennya 0. Kayak gitu. Nah ini kan pangkat 3, ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti kan pangkat 2 nggak ada 0. Nah kalau pangkat 1 ada nih min 3. Dan yang x pangkat 0 yaitu 1. Gitu, paham ya? Oke, selanjutnya sekarang kita hitung. Kan untuk x sama dengan 2 yang tadi ditanyakan ya. Terus ingat ini hukumnya wajib ditulis 0. Ke bawah ditambah. Berarti kita tambahin dulu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Terus ke samping dikalikan sama x-nya 2. Berarti 1 dikalikan 2. 2 ya. 1 dikalikan 2 ya 2. Berarti min 3 tambah 2 min 1. Min 1 dikalikan 2 lagi jadi min 2. Min 2 tambah 2 ternyata 0. 0 dikalikan 2 ternyata 0. Min 3 tambah 0 min 3. Maka hasilnya adalah min 3. Paham ya? Kalau misalkan pakai substitusi aja boleh nggak Ustazah? Nanti kalau ada soal terserah seenaknya kalian. Kalau ini kan kalau pakai substitusi dihitung juga hasilnya pasti min 3. Coba kita buktiin ya. 2 pangkat 3 8. 3 dikali 2 pangkat 2 4. Berarti kan 12 ya. Tambah 2 kali 3 6. Dikurang 3 8 kurang 12 min 4. Min 4 tambah 6 2. 2 kurang 3 min 1. Oh, apa sudah salah hitung? Untuk x sama dengan 2 pangkat 3 8 dikurang 2 pangkat 2 4 kali 3 12 2 oh ini ya 2 kali 2 4 kok 6 ya, berarti jawabannya benar ya min 3.
Terus yang nomor 2 nih, satu lagi ya contoh soalnya ya. Untuk X pangkat 5 ditambah 3X kuadrat min 8X plus 2 untuk X sama dengan min 2. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Nah dengan cara sistematisnya tadi atau dengan cara skema, ini kan pangkatnya tertinggi 5, berarti kan kita harus beraturan ya. Berarti ini pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai pangkat 0. Nah pangkat 5 koefisiennya 1, betul. Pangkat 4 ada kak? Enggak ada. Pangkat 3 ada enggak? Enggak ada, maka 0 dan 0 koefisiennya. Untuk pangkat 2 itu udah 3. Untuk pangkat 1 itu min 8. Untuk yang 2 berarti 2 ya langsung koefisien konstantanya. Udah dihitung, tinggal dihitung aja. Ini 0 wajib. 1 tambah 0 1, 1 dikalikan min 2, 0 tambah min 2 min 2. Min 2 dikalikan min 2 lagi 4. 0 tambah 4 4 kali min 2 lagi min 8. 3 tambah min 8 min 5. Min 5 dikali min 2 lagi 10 positif. Min 8 tambah 10 2. 2 kalikan min 2 lagi negatif 4. 2 tambah min 4 minus 2. Gitu. Jawabannya adalah minus 2. Terus yang nomor 3, tentukan nilai A agar fungsi suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min ax kuadrat plus 3x plus 2 mempunyai nilai 3 untuk x sama dengan 1. Kita kerjakan pakai cara skema dulu boleh. Nah x sama dengan 1, terus ini koefisien pangkatnya dari 3, 2, 1, 0. Pangkat 3-nya 1, pangkat 2-nya si min a, pangkat 1-nya 3, dan yang terakhir adalah 2. Dihitung, wajib bawahnya 0, 1 tambah 0, 1 dikalikan 1, 1, min A tambah 1, terus min A tambah 1 dikalikan 1, nggak berubah tetap min A tambah 1, min A tambah 1 ditambah 3, berarti min A tambah 4, dikalikan 1, nggak berubah lagi dikalikan 1 ya, jadi min A ditambah 2 tambah 4, 6. Nah saat di soal dia bilang saat X sama dengan 1 nilainya sama dengan 3, sedangkan di sini kita punya dapatnya min A ditambah 6 kan tadi, min A tambah 6 nilainya itu sama dengan 3, berarti min A sama dengan min 3 atau A sama dengan 3 gitu ya. Tuh, kalau menggunakan cara skema. Kalau mau pakai substitusi boleh, berarti kan dimasukin X nya 1 ya langsung, berarti F1 sama dengan masukin 1 pangkat 3 dikurang A dikali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 tambah 2. F1 nya diketahui untuk X sama dengan 1 nilainya 3, berarti 3 sama dengan 1 dikurang A ditambah 3 kali 1 3 ditambah 2 5, berarti 3 sama dengan 6 min A, atau pindah ruas A sama dengan 3. Sama aja, mau pakai cara yang mana boleh. Oke, sampai sini dulu, semoga dipahami. Selanjutnya akan kita bahas tentang pembagian polinomial ya. Syukron, mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.